Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi, salah satu ketua dari komunitas dakwah di Bandung, yaitu Sufah ID. Jadi gimana ya, seru banget sih soalnya ceritanya. Ada beberapa fase dan ada beberapa kejadian story yang membentur terhadap kehidupan saya itu sehari-harinya. Yang salah satunya mungkin seperti teman-teman ketahui, seorang pemuda pada zamannya gitu kan ya, ketika sekolah, ketika nongkrong di luar, waktu dulu sih belum ramai tentang hijrah gitu kan, tapi di saat itu kental dengan geng motor. Nah, geng motor mungkin hampir semua sekolah di kota Bandung, siswanya dan siswinya juga kalau nggak salah ya, dulu itu lagi rame-ramenya geng motor. Kalau nggak masuk geng motor itu nggak keren. Kalau dulu kayak gitu sih. Di tahun berapa ya? Pokoknya 2 tahun 3 tahun ke belakang atau lebih lah. Nah pada saat itu salah satu geng motor ngerekrut gitu kan ya, sama sih ngerekrut teman-teman saya di sekolah saya di SMA dulu ya. Tepatnya di Cimahi SMA-nya. Dan alhamdulillah saya kerekrut saat itu, karena yaitu anak muda itu lebih ke apa ya, masih mencari jati diri sih. Pada saat itu ada lingkungan yang have fun, asik, ketawa, nongkrong sama-sama, solidaritasnya terbaik lagi ya, terjaga gitu kan ya. Jadi pada akhirnya masuk geng motor. Singkat cerita, di dalam komunitas itu banyak terjadi ya, tahulah geng motor kayak gimana, tawuran dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau digarisbawahi di sini itu lebih ke hidayah gitu kan ya, hidayah yang pada akhirnya merubah seseorang yang tadinya tidak baik ingin melangkah untuk jadi lebih baik. Ada 3 benturan kejadian. Mungkin kalau ngomongin hijrah mungkin bisa disebut tentang hidayah, mungkin ya hidayah. Tapi kalau kata saya saat ini itu bukan hidayah, tapi bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, yang Allah inginkan bahwa hamba itu berubah, dan Allah mempercayai kepada orang itu karena Allah tahu bahwa orang itu pasti berubah. Akhirnya Allah kasih hidayah gitu ya. Banyak juga kan teman-teman yang diberikan kejadian-kejadian dan dia nggak sadar bahwa itu teguran dari Allah. Nah, kejadian pertama yang membentuk terhadap diri saya, yang pada akhirnya pada akhirnya belum merubah untuk saya ingin jadi lebih baik, tapi ini stepnya gitu kan, tahapan awalnya itu ada kejadian atau hidayah yang ngebentur ke kehidupan saya, yaitu saya mau meninggal, diberikan penyakit oleh Allah kepada saya, yaitu campak Jerman. Dan yang pada saat itu campak Jermannya belum ada obatnya, yang pada akhirnya saya oleh dokter dijudge-nya udah koma dan pasti meninggal, gak akan selamat. Qadarullah, mungkin ini salah satu kasih sayang Allah juga, salah satu teguran Allah, gift dari Allah yang diberikan kepada hambanya agar hambanya mau berubah. Nah di fase itu, di perjalanan itu saya sakit, masuk rumah sakit. Sebelum dibawa ke rumah sakit itu saya dicek dulu, cek darah di Supratman, di Profesor Iman Supandiman, itu spesialis darah, profesor. Dicek di situ. Nah biasanya darah itu warnanya merah kan ya, merah. Terus kalau ada kata-kata bahasa Sunda mah kalau getihungan ungu ya. Nah kalau ini mah dicek darah, cek darah saya, warna darahnya hitam kayak kecap banget. Dicek darahnya warna hitam. Nah saya nggak sadar saat itu. Ini pun cerita saya saat itu, saat koma ya, bisa disebut koma, diceritain oleh kakak saya yang mengikuti step by stepnya, yang menyaksikan dari awal sampai akhirnya, yang pada akhirnya saya selamat dan hidup kembali sampai saat ini. Nah sadar-sadar di 4 bulan, dimasuk bulan keempat, di minggu pertama sadar, dengan disadarkannya dengan ada info. Kan kalau di rumah sakit kalau ada yang meninggal diinfoin. Nah ada info ada yang meninggal di rumah sakit itu yang saya dirawat. Ruangan saya itu yang dirawatnya, yang sakitnya pasiennya ada 3, di depan saya 1, di sebelah saya 1. Nah informasi yang meninggal itu yang di minggu pertama di bulan keempat itu yang depan saya. Nah yang ngejaga saya sadar kan saat itu, nanyain
siapa yang meninggal? Di ruangan mana? Di ruangan ini yang saya dirawat. Oh siapa? Di depan saya. Nah yang meninggal di minggu pertama di bulan keempat di depan saya, di ruangan saya yang berhadap-hadapan dengan saya. Oke, lanjut lagi. Di bulan kedua ada info lagi yang meninggal. Nah saya nanya lagi yang ngejaga saya, di mana lagi ini yang meninggal? Di ruangan saya juga. Tepatnya di mana? Di sebelah saya. Kan 3 nih. Minggu pertama yang di depan saya, minggu kedua yang di sebelah saya. Nah langsung mindset dan pikiran saya minggu ketiga saya. Wah itu pikiran, perasaan kacau. Nah di situ mulai detik-detik bahwa yang pada akhirnya peka gitu dengan sinyal Allah bahwa oh ini teguran. Dan di situ saya mengajamkan dalam diri saya, kalau saya diberi kesempatan atau minggu ketiga ini saya tidak dimatikan oleh Allah, saya akan merubah hidup saya jadi lebih baik. Intinya gitu sih. Nah pada akhirnya di situ saya susah tidur dan saya memaksa kepada dokter dan kepada keluarga saya ingin pulang karena takut di minggu ketiga itu jadwal saya gitu kan minggu pertama di bulan keempat depan saya, minggu kedua di bulan keempat di sebelah saya bertiga, dan yang terakhir saya. Nah ada kemungkinan kan minggu ketiganya saya gitu kan. Nah mindset itu terus gitu menghantui di pikiran saya terus setiap malam, setiap mau tidur, yang pada akhirnya saya nggak bisa tidur dan makan nggak enak, yang pada akhirnya terus di dalam hati saya, di dalam pikiran saya terus berjanji kepada Allah kalau diberikan kesempatan untuk hidup terus dan diberikan kesehatan lagi, saya akan memperbaiki kehidupan saya. Mungkin cerita ini singkat atau cerita ini kurang bermakna ya kepada orang-orang yang ngedengerin, tapi di saat itu peristiwa berharga untuk saya, peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat berdampak banget dalam diri saya, dan peristiwa yang saya nggak akan lupakan selama saya masih hidup. Dan ini akan saya terus sharingkan kepada teman-teman bahwa Allah memberikan hidayah kepada kita, bukan Allah ingin mencelakai kita, tapi Allah ingin umatnya, hambanya berubah menjadi lebih baik. Dan orang yang diberikan hidayah pasti orang yang mau berubah, gitu kan ya. Nah ini jangan salah juga ketika kita dapat musibah, mungkin kata kita musibah tapi itu kata Allah gift, itu hadiah sebenarnya. Salah satu tanda kasih sayang Allah kepada hambanya, untuk hambanya berbuat dan berubah yang tadinya tidak baik menjadi baik, atau kembali ke fitrahnya manusia, yaitu apa? Yaitu soleh atau soleh. Karena fitrahnya manusia itu semuanya baik, cuman jalan kitanya yang berbeda-beda gitu kan. Itu yang selalu saya komitmenkan kepada Allah. Ketika saya diberikan waktu lebih dari ini, saya akan berubah. Nah itu komitmen saya kepada Allah, dan akhirnya berdampak sampai saat ini. Saya masih terus membuktikan untuk membenah diri, memperbaiki diri, yang pada akhirnya itu lebih ke ngaca diri sih. Jadi saya nggak mau orang lain merasakan hal yang saya rasakan sejak dulu. Nah jadi itu dampak atau hal besar yang ngebuat diri ini menjadi semangat berdakwah sampai saat ini. Hal itu hal yang sangat besar sekali bagi saya untuk membuat saya menjadi istiqomah terus berdakwah gitu kan sampai saat ini. Nah mungkin saya akan menjengkelkan setan-setan yang dulunya membisiki saya, dan untuk saat ini saya akan membuat generasi-generasi pemuda yang berada di dalam naungan agama yang pada akhirnya susah untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dukanya mungkin untuk pribadi ya, dukanya untuk pribadi putus asa sih pasti pernah, putus asa, kecewa itu pernah, sedih, merasakan bahwa oh ini ya gitu kan ya, yang diperanin oleh Rasulullah dulu teh ternyata nggak mudah gitu kan ya. Nah itu, tapi yang menjadi motivasinya lagi apa ya, ngelihat gitu kan ya firman-firman Allah atau basiroh-basiroh Allah terhadap orang-orang yang memperjuangkan agama Allah itu seperti apa. Gift-nya kan surga Firdaus, masuk surga tanpa hisab. Nah itu yang menjadi landasan saya, yang pada akhirnya dukanya jadi tipis, dan yang saya terus ingat itu sukanya. Nah di balik saya mengajak akan kebaikan atau syiar atau dakwah kepada masyarakat, itu akan menjadi otomatis terbentuknya diri saya, terbentuk jiwa saya menjadi lebih baik lagi.
karena ada beberapa atau hikmah di dalam ketika saya berdakwah. Banyak hikmah yang saya selalu petik gitu kan ya. Yang salah satunya yaitu ketika datang orang itu, Allah mengirimkan orang terhadap kepada kehidupan kita itu ada dua, membuat kita sabar atau membuat kita emosi. Nah, itu ya. Jadi kadang orang datang kepada kita bisa membuat kita emosi atau membuat kita sabar. Tinggal gimana kita menyikapinya. Itu salah satunya hikmah yang saya petik yang pada akhirnya bisa mengolah rasa nafsu saya gitu kan ya. Yang pada akhirnya saya sering emosi dengan hal ini, saya nggak bisa emosi, harus ditahan emosinya. Yaitu yang pada akhirnya komunitas ini menjadikan salah satu bentuk second family bagi saya, keluarga kedua bagi saya. Yang mengikatnya itu bukan darah tapi akidah kita gitu teman-teman. Yaitu momen dimana setelah Repi berniat untuk memperbaiki diri, berniat untuk berhijrah kembali ke fitrahnya manusia, yaitu berada di jalan Allah. Kenapa bisa disebut momen terbaik? Yaitu di situ banyak kejadian-kejadian atau waktu-waktu atau ujian-ujian yang Allah berikan kepada Repi. Ya, salah satunya momen ketika Repi di situ ngerasa sendiri banget, ngerasa kecewa sama keadaan, ngerasa nggak punya apa-apa di saat itu. Dan itu Repi bisa sebutkan peristiwa atau momen ketika Repi sangat down banget. Nah, kenapa itu sangat berkesan? Jadi di fase itu, di momen itu, momentum untuk diri Repi ketika Repi ada di bawah banget, ketika Repi depres banget, ketika Repi nggak punya temen, ketika Repi nggak punya uang, ketika Repi nggak punya kerjaan, ketika Repi bahkan keluarga sendiri pun Repi anggap Repi nggak punya karena sangat jauh banget ya, interaksinya sangat jauh banget. Jadi ngerasa Repi di dunia itu hidup sendiri, nggak punya siapa-siapa. Nah, itu sangat sedih. Mungkin kalau kata kacamata biasa, ya itu sedih, kecewa, down. Tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata iman, itu momentum terbaik. Itu momentum harusnya dipakai dengan momentum muhasabah diri. Dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan di sebelumnya, yang pada akhirnya kita mentempelkan kehidupan berikutnya kita mau seperti apa dan mau jadi apa. Nah, itu. Pesannya sabar dalam mengemban amanah, dalam memperankan peranannya teman-teman di dalam bidangnya, di dalam payung dakwah, karena akan sangat banyak sekali badai yang menerjang teman-teman ketika teman-teman istiqomah di dalam medan dakwah. Poin terakhirnya, terus berjamaah, karena keruh dalam berjamaah lebih baik daripada bening dalam kesendirian.